bagaimana? Nanti dibahas di workshop. Ya. Jadi hari ini tentukan di grup mau workshop atau pelatihan biasa. Karena data ini harus kami laporkan. Workshop ya workshop, pelatihan biasa ya pelatihan biasa, gitu ya. Kalau yang workshop percepatan, artinya program akan terus cepat kami berikan, akan fokus kepada serapan dana-dana CSR-nya. Ya, kalau yang biasa berarti harus menunggu program-program pemerintah dari tenaga kerja, baru serapan dananya bisa dilakukan. Intinya kesabaran, tetapi pasti terrealisasi. Lalu yang kedua, ada menjadi anggota aktif. Anggota aktif ini apa? Yang mensupport dana-dana CSR ibu-ibu ini untuk berangkat umroh, untuk pengembangan adalah dari pemerintah dan perusahaan swasta. Perusahaan swasta ini apa? Ada perusahaan yang memang mereka menjual produk yang harus ibu support karena mereka sudah mensponsori ibu-ibu. Kita sama-sama kembangkan menjadi satu di dalam satu usaha untuk mensupport bagaimana kita bisa punya passive income dari produk ini. Jadi ibu-ibu enak, sudah berangkat umroh, dapat tambahan lagi income. Gak perlu harus belanja, gak perlu harus punya stok yang banyak. Harus di dalam perusahaan itu, oh modalnya kayaknya besar, di sini sudah dimodali. Tinggal keinginan yang harus dibangkitkan. Kalau modal nggak ada, semangat nggak ada, ya enggak cicing di imahnya. Tapi saya yakin yang ada di sini, duduk di sini semuanya mampu dan berani berangkat umroh menjadi pengusaha. Ya, untuk itu harapan saya semoga Januari ini sudah ada penentuan apakah mau diambil workshop atau pelatihan biasa, sudah dilaporkan ke Korca, ditembusi ke Korwil, lalu kami realisasikan dari pusat. Ya, mulai dari pendaftaran ke ID card itu kurang lebih prosesnya 7-14 hari kerja. Nanti akan keluar ID card seperti ada contohnya nggak? Oh, sudah ada yang dapat ya. Lalu sudah punya ID card, bikin pelatihan. Setelah pelatihan workshop akan keluar namanya formulir. Formulir bukan formulir keanggotaan, tetapi formulir pendampingan umroh atau CSR. Ya. Nah, dari situlah nanti mulai tahap 2, tahap 3. Jadi semuanya berproses. Maksimal 3 bulan, mudah-mudahan kurang dari 3 bulan. Ya, tergantung rodanya diputar. Seperti kita naik sepeda, mau lambat hayu, mau cepat juga hayu. Kita tergantung dari usahanya ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, kami hanya wasilah. Mudah-mudahan adanya kami bisa menggiring semua jadi satu kloter ya, Pak Indra ya. Satu pesawat berangkat semua. Amin ya Rabbal alamin. Dan ingat Bu, Pak, informasi ini jangan halo. Mending langsung ngarumpi ya Maya. Informasi ini jangan sampai di diri kita, diinformasikan kepada kawan-kawan, karena siapapun yang mengajak atau mereferensikan, mereka akan otomatis menjadi tim usahanya itu. Itu berpengaruh pada pengembangan usahanya nanti. Kira-kira menjadi pengusaha, yang jadi direktur saya, yang jadi bendahara saya, yang jadi tim produksi saya, betul bisa? Nggak bisa. Bisa, tapi besok masuk rumah sakit. Nggak bisa dihandle sendiri. Pengusaha wajib punya tim. Ya, kalau mau punya tim sendiri berarti ibu bapak sudah harus berpikir siapa yang mau saya ajak menjadi tim. Mereka harus punya skill tidak? Harus punya skill. Ajak ke sini untuk pelatihan kembali. Kami yang latih. Ibu-ibu sudah naik pangkat menjadi direktur. Yang lain akan kami jadikan
partner yang nantinya menjadi satu tim di dalam perusahaan. Ibu kumaha bikin perusahaan, ada yang ngurusin nanti tim pusat, mulai dari SKU, bagaimana bikin NPWP dan lain-lain. Tidak perlu takut ya. Ada yang menghadap ke saya, Neng saya mah baca aja nggak bisa, nulis aja nggak bisa, mana bisa saya jadi pengusaha. Bisa, dan sekarang sudah punya usaha. Itu dibuktikan bahwa tidak harus pintar menjadi pengusaha. Banyak yang lulusan SD bahkan tidak sekolah menjadi pengusaha. Yang penting ada kemauan, ya. Tidak ada batas usia, tidak ada pintar, tidak pintar, punya uang, tidak punya uang, semua bisa jadi pengusaha. Yang penting ikuti SOP dari APWMI. Ya, setuju? Setuju? Ada slogan dari APWMI. Ada yang tahu? Nggak dapat bonus ini. Tadinya saya mau ngasih bonus. Coba badan apa nih APWMI? APWMI slogannya atau logonya bersama yakin bisa mandiri. Bersama yakin bisa mandiri. Oke, tes ya. APWMI bersama yakin bisa mandiri. Nah, kalau sudah menjadi keluarga besar APWMI harus tahu slogannya, karena itu semua punya arti. Bersama berarti harus bersama-sama. Kita sukses bersama-sama. Penjualan nanti kejar target bersama-sama. Bersama, yakin, harus ya? Yakin. Bisa, pasti? Bisa. Terakhir, mandiri. Pasti bisa mandiri. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Oke, apalagi ya? Kayaknya sudah ya. Nanti kita tinggal tanya jawab. Apa yang mau ditanyakan? 3 pertanyaan. Dan ibu-ibu, bapak-bapak boleh cek media sosial APWMI, IG-nya APWMI Pusat, di follow ya, supaya tahu informasi-informasi apa yang ada di APWMI. YouTube-nya ada di APWMI Channel atau Esnur Group. Ya, di situ banyak pelatihannya seperti apa supaya ada bayangan sebelum mengikuti pelatihan. Atau di Google cek aja APWMI, diketik. Ibu-ibu yang nggak punya handphone boleh minta tolong anaknya, tolong dicek APWMI di keluar. Nah, mama teh bisa jadi APWMI ay nama, ya, gitu ya. Nah, nanti izinkan admin kita masuk ke grup, ya, ke grup pelatihan, supaya informasi jadwal dan lain-lain bisa diinformasikan melalui grup. Adapun pertanyaan bisa langsung ke admin. Jadi tericu ya. Ada yang malu-malu bertanya boleh nanti lewat WA. Ada yang mau bertanya boleh lewat WA melalui admin atau korcap ya. Jadi tidak ada dusta di antara. Baik, dari saya demikian. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena waktunya ya, karena sebentar lagi kita mau break asar dulu, tahan dulu nih pertanyaan-pertanyaan atau tadi simpulin ya, jangan 1, 2, 3 nanti satu disimpulin. Nanti setelah ini selesai kita sholat, kita kumpul lagi ke sini dan kita akan masuk sesi tanya jawab. Ya, ada untuk itu pelatihannya kan ada yang reguler sama yang dipercepat. Terus perbedaannya itu seperti apa ya? Terus
yang dipercepat, kalau seandainya yang dipercepat itu nantinya kita sampai bisa atau stuck sampai di sana aja ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ibu, nama saya Fadil Walina. Kebetulan saya sebagai salah satu staf pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Farouk Muda. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan Ibu. Yang pertama, sebentar. Yang pertama sekaitan dengan aturan atau syarat ataupun itu ketentuan, apakah ada aturan misalkan yang memiliki kontrak kerja dengan perusahaan lain, apakah masih bisa mengikuti? Itu yang ke satu. Yang kedua, sekaitan dengan yang nomor satu tadi, apakah pada saat misalkan boleh mengikuti, kemudian nanti ada pelatihan. Nah, di pelatihan itu apakah boleh secara tidak langsung mengembangkan bisnis yang misalkan saya jalani sekarang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini hanya make sure saja Ibu, yang tadi disebutkan itu 175.000 itu per pelatihan kah ataukah dari keseluruhan pelatihan? Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna. Saya membawa beberapa teman ke sini itu dengan kami perjalanan lumayan dari perbatasan. Alhamdulillah diterima dengan baik, walaupun kata orang Sunda hanya sepotong yang lautnya tidak dari pertama. Mungkin itu, dan kami tidak akan panjang lebar untuk pertanyaan, hanya satu. Kami hanya ingin melihat, karena untuk masalah kewirausahaan mungkin ini mah baru permulaan perkenalan, mungkin kan ada lagi tahapan yang ke depan. Hanya itu saja sebagai bukti ya ke kami bahwa di sini kita itu mendapatkan kartu keanggotaan. Itu saja Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Teteh Wulan, apa perbedaan reguler dan percepatan workshop? Perbedaannya adalah mengamankan yang reguler ini harus mengikuti program pelatihan sesuai jadwal dari dinas. Artinya bukan dari peserta yang menentukan, tapi peserta yang harus mengikuti jadwal dari dinas. Tentunya ini adalah salah satu kendala biasanya di lapangan, apalagi tadi ada salah satu sebagai guru atau pernah atau sebagai pekerja yang lainnya. Itu bila mana pada saat nanti ditentukan dari dinas ada salah satu yang bentrok, itu akan menjadi salah satu kendala bagi kami, yang lain bisa, yang lain tidak, dan akhirnya salah satunya ada yang tidak memenuhi syarat SOP. Harus jalur yang harus menunggu teman-temannya yang bisa lebih dulu berangkat dan lain-lain. Karena penentuan jadwal dari dinas tidak bisa kami request, ya. Dan tentunya waktunya pun kita menunggu jadwal-jadwal yang memang satu jalur ke wilayah sesuai dengan mapping area mereka. Jadi menunggu jadwalnya. Berbeda dengan workshop yang memang kelas eksklusif kalau bisa saya bilang, karena yang menentukan jadwal dari wilayah sendiri.
kami melaporkan kegiatan, semua pelaporan kegiatan kami berikan tebusan kepada dinas. Kalau yang reguler terbalik, dinas yang melaporkan kepada kami. Seperti itu ya. Jadi kedua sinkronisasi ini memang kita harus sinergi antara kedinasan dan asosiasi. Itu perbedaannya. Lalu apakah biaya 175 itu per pelatihan? Tidak, 1 kali. Dan apakah perbedaan dari reguler dan workshop 3 hari setelah itu tidak ada pelatihan lagi sampai mahir? Workshop itu sebagai syarat untuk pemberangkatan umroh karena mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini adalah syarat untuk mendapatkan fasilitas umroh dan CSR atau UKM, pendampingan usaha. Jadi biaya itu cukup 1 kali dan nantinya sertifikat keluar maksimal 3 bulan. Itu mengamankan tidak ada kata bolong-bolong. Pelatihannya semua 3 hari sudah including. Meskipun prosesnya nanti 3 bulan, laporan kami sudah memenuhi syarat di dalam sertifikasi. Jika sudah berangkat, tetap tingkat kemahiran akan kami utamakan. Ada pelatihan kembali sampai ibu-ibu, bapak-bapak mahir di dalam materi kewirausahaan maupun di bidang praktikumnya, keterampilannya. Jadi setelah itu tetap ada pelatihan sampai ibu-ibu ini mahir dan tidak dipungut biaya. Karena SDM ini yang akan kita butuhkan untuk pengembangannya. Tetapi umrohnya sudah berjalan. Setelah umroh nanti kita akan adakan pelatihan. Karena sambil silaturahmi, ya, sambil mengembangkan usahanya, sambil pengembangan bisnisnya, ya. Jadi pertemuan kita ini tidak hanya 1-2 kali, tetapi jangka yang panjang, ya. Bahkan di pusat ini ada yang sama sekali tidak bisa apa-apa. Maaf, misalkan kayak menjahit itu kan butuh proses yang lama. Alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa buka usaha sendiri. Meskipun 2 tahap tadi kesabaran, harus sabar. Tetapi target umrohnya sudah tercapai dulu. Karena niatnya tadi umroh dan kewirausahaan. Lalu yang kedua, ada yang sudah menjadi status bekerja. Apakah itu berpengaruh? Tidak. Sebagai pengusaha tidak ada syarat ketentuan, tidak boleh bekerja di instansi lain. Tidak. Pengusaha itu sampingan, tetapi menjadi penghasilan utama yang bisa mendukung ibu-ibu, bapak-bapak yang gajinya masih minim, justru besarnya di pengusahanya. Makanya tadi saya minta, ayo kita sudah mulai planning tim. Siapa nih tim yang akan membantu di dalam saya menjadi pengusaha? Ibu mah bekerja, yang bekerja mah nanti tim. Begitu ya. Jadi tidak ada namanya harus tidak terikat kontrak dan lain-lain, tidak ada. Bebas. Bahkan kami mengelola CPNS, bahkan guru-guru honorer. Ya. Lalu apa nih? Apakah boleh mengembangkan sendiri? Tentu. Karena di kami sistemnya training of trainer. Setelah dilatih, wajib mengembangkan SDM-nya melalui pelatihan kembali. Ibu, saya emang nggak pede, nggak bisa bawa orang, nggak apa-apa. Silakan kembali bergabung di tempat korcap. Nanti kita akan bersama-sama mengembangkan. Kadang ibu-ibu ini pedenya suka susah, malu bawaannya. Tidak perlu malu. Nanti setelah dilatih terus, insya Allah akan berkembang sendiri. Ya, jadi tidak perlu takut dari sekarang sudah berpikir nanti bagaimana. Sekarang fokus saja pelatihan dulu. Nanti setelah pelatihan baru kita akan
arahkan kembali bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Ya, ibarat sekolah SD lah. Nanti SD, SMP naik lagi. Dari SMP baru SMA. Ikuti saja SOP yang ada. Karena kalau kita belum pelatihan sudah mikirin mengembangkan, akan bingung sendiri. Nanti setelah pelatihan kita akan, yuk siapa yang sudah punya tim. Biasanya mereka ada yang saya sudah, saya belum. Yang belum ini akan kami arahkan seperti apa. Ada metodenya nanti di pelatihan. Ya, jadi semua ada triknya. Lalu yang mau saya berikan informasi, untuk menjadi anggota aktif di kami diberikan fasilitas BPJS-TK. Asuransi BPJS-TK berbeda dengan asuransi kesehatan. BPJS-TK syaratnya menjadi tenaga kerja dan harus punya holding company. Holding company ibu-ibu itulah APW yang nanti otomatis jika ibu-ibu aktif pelatihannya, mengembangkan pelatihannya, mengembangkan jaringan, mengembangkan usahanya, ibu-ibu dan bapak-bapak sudah menjadi bagian dari APWMI, menjadi pengusaha yang memiliki fasilitas BPJS-TK yang preminya dibayarkan oleh APWMI. Apa bedanya Bu BPJS-TK dengan kesehatan? Yang sudah punya kesehatan bagaimana? Tidak usah dihapus. Karena BPJS-TK ini berbeda. BPJS-TK ini salah satunya bisa dicek di Google ya. Itu ada dana pensiun, ada jaminan pendidikan, ya. Jadi ada tambahan-tambahan lainnya. Plafonnya pun berbeda. Jadi ibu-ibu saat mengeluarkan BPJS-TK ini sudah jadi pengusaha, punya usaha ternyata, punya kerjaan, ya. Makanya kalau punya kerjaan berarti harus aktif. Kalau kerjaannya nonton sinetron, main medsos, itu namanya bukan kerja. Tapi nanti menjadi anggota APWMI, main medsos pun menjadi pekerjaan. Karena apa? Mempromosikan barangnya, mempromosikan produknya. Jadi tidak ada yang sia-sia nanti yang akan ibu lakukan. Ya, akan kami arahkan sedikit-sedikit. Karena kalau saya paparkan nanti sama Bu Dharma dari A sampai Z, nanti pelatihannya gak akan seru. Dan yang kedua, pulang lupa lagi penyakitnya itu. Ya, jadi nanti akan kita kemas, kita bongkar semua melalui pelatihan. Bagaimana cara mengembangkan pelatihan, bagaimana cara mengembangkan usaha, semua akan kami bongkar. Bahkan ibu-ibu yang nggak punya apa-apa nanti akan otomatis punya produk yang produknya disiapkan oleh APWMI. Kurang apa coba? Ibu saya nggak punya modal, ada produk yang bisa kami jual. Ya, ibu saya nggak punya keterampilan, ayo latih lagi. Ibu saya belum puas pelatihannya, ayo berlatih lagi. Ya, jadi di APWMI beserta BMW, saya ingin berterima kasih kepada Korca Pak Haji. Terima kasih sudah menjadi wasilah kita bertemu. Tepuk tangan buat Pak Haji. Ya. Harus semangat ya supaya wilayah ini menjadi wilayah yang produktif. Ya. Lalu ini contoh dari kartu KTA-nya Ibu. Ya. Di sini ada barcode, di mana barcode ini hanya bisa diakses oleh kami. Jadi kalau pengklaiman dan apa-apa di sini ada kode, di mana kalau misalkan melalui akses hanya mencantumkan nomor induk peserta kependudukan, nomor induk kependudukan atau KTP, dan nomor induk peserta NIK. Di sini ada NIK. Di sini tidak ada nama dan tidak ada foto karena sering disalahgunakan. Jadi hanya sistem yang bisa membaca. Ya, bila mana ada yang hilang, itu boleh melaporkan ke Korca. Ada penggantian kartu sebesar 50.000. Ya, jadi jangan sampai hilang.
dan diingat-ingat nomornya. Kalau misalkan lupa kartunya udah keburu hilang, biasanya cantumkan saja nomor induk KTP-nya. Nanti kami akan akses terlihat nomor induknya. Ya, seperti itu ya. Baik, karena sudah sore, pertanyaan hanya 2 lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih. Mungkin tadi ada satu ibu yang ibu apa ya? Ibu, jadi beliau punya produk, punya boleh apa? Yang tadi kan punya usaha yang edukasi mainan buat pendidikan, apakah bisa disosialisasikan di dalam program APWN? Ya, baik ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya produk itu bisa didaftarkan ke divisi kewirausahaan. Ya. Jadi itu akan menjadi lahan jualan bersama, termasuk ibu yang punya development, konstruksi dan lain-lain. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Kenapa tidak? Ya. Akses kami tidak hanya anggota saja, tapi ada beberapa kementerian, perusahaan. Jika memang nanti ada tender, tentu kami akan berikan kepada anggota. Ya, jadi semua akan terinfo. Kami juga akan menganalisa siapa yang berpotensi bisa memajukan perusahaan bersama-sama. Ya, ya. Jadi di APWNI beserta BMWNI saya ingin berterima kasih kepada Korca Pak Haji, terima kasih sudah menjadi wasilah kita bertemu. Tepuk tangan buat Pak Haji. Ya. Harus semangat ya supaya wilayah ini menjadi wilayah yang produktif. Ya. Lalu dan di sini tidak ada nama dan tidak ada foto karena sering disalahgun. Jadi hanya sistem yang bisa membaca. Ya. Bila mana ada yang hilang, itu boleh melaporkan ke Korca. Ada penggantian kartu sebesar 50.000. Ya, jadi jangan sampai hilang. Waalaikumsalam. Maaf kepada Ibu Ketua dan APWNI. Kebetulan banyak anggota yang bertanya mengenai untuk keberangkatan umroh, karena mungkin bahkan pasti gitu kan. Jadi yang mau berangkat bukan cuma ibu atau bapaknya, bahkan anaknya juga mau berangkat. Pertanyaannya, apakah bisa anak masih di bawah umur? Nah itu maksudnya. Maksud ya bukan di bawah umur. Di bawah umurnya. Nah, istilahnya belum punya KTP lah seperti itu ya, belum punya KTP. Nah itu kan bisa enggak? Misalkan usianya baru 12 tahun gitu kan. Nah itu apakah bisa enggak ikut program APWNI? Begitu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Nilainya di luar dari dana CSR itu bisa dirembes untuk keperluan lainnya. Jadi nanti kita akan ada histori prestasi. Belanjanya bagus, jaringannya bagus. Beliau mengembangkan program APWNI juga bagus, bahkan bisa menjadi DPC jika mengkoordinir pelatihan